Selamat siang pemirsa, berjumpa dengan saya Margareta dalam program Rumah Demokrasi edisi 12 Januari 2015. Hiruk-pikuk situasi politik, hukum, dan sosial di tahun 2014 di Indonesia seakan tak kunjung usai. Polemik sambung menyambung, bercampur aduk, dan melebar ke arah yang tidak terduga. Secara terang-menerang bisa dilihat dari pengalaman Pilpres 2014 yang lalu hingga perang pendapat RUU pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Lepas dari asumsi akrobatik politik, keberanian kader partai politik yang menjadi kepala daerah untuk menentang RUU pemilihan kepala daerah oleh DPRD yang berseberangan dengan aspirasi partai politik pendukungnya. Dibalas dengan sanksi pemecatan merupakan contoh bersemihnya ketidakpercayaan tersebut. Apakah kondisi tersebut menunjukkan memang ada salah dalam sistem politik, hukum, sosial, dan ekonomi yang ada di Indonesia? Untuk itu, Rumah Demokrasi akan membahasnya secara lengkap bersama dua narasumber kami pada siang hari ini, yaitu ada Bapak Aras dan Pak Jack. Selamat siang, Pak. Siang. Apa kabarnya, Bapak? Baik. Bagaimana menurut Bapak mengenai polemik di Indonesia selama tahun 2014 kemarin? Mungkin mulai deh Pak Aras dulu. Oke. Terkait polemik pemilu 2014, memang sepanjang sejarah, kalau menurut pandangan saya atau pengamatan saya, yang terburuk pemilu 2014. Jadi sepanjang pemilu dari tahun 1972, ya walaupun saya waktu itu belum lahir ya, tapi yang saya baca sejarah pemilu itu sampai tahun 2014, yang terburuk itu pemilu 2014. Kenapa? Karena banyak kedewasaan politik yang tidak ditampilkan oleh para praktisi politik kita. Di sana banyak yang tidak dewasa yang saya lihat. Kenapa? Itu sengaja dipertontonkan kepada masyarakat, dan masyarakat menyimpulkan bahwa proses politik kita memang dinamis. Tapi yang terjadi adalah memperlihatkan ketidakdewasaan di mana masyarakat tidak bisa menjadikan itu sebagai proses pendidikan, tidak mendidik masyarakat. Contohnya misalnya, kenapa tidak mendidik masyarakat? Karena banyak praktisi politik kita yang hari ini terkait persoalan komunikasi mereka dengan sama-sama elit, bahkan dengan masyarakat, di dalamnya terjadi proses di mana yang selalu diperjuangkan adalah bukan untuk kepentingan rakyat, sehingga masyarakat bertanya, ini apa sebenarnya poin yang harus diperjuangkan oleh pemerintah itu apa, kalau bukan bersandar kepada kepentingan rakyat. Sehingga rakyat selalu bertanya bahwa para pemerintah kita, para praktisi politik kita, para pengambil kebijakan, stakeholders, melihat bahwa masyarakat selalu berada pada posisi dimarginalkan, posisi ditinggalkan, posisi yang tidak diperhatikan. Sementara pada saat pemilu dicari mereka merengek-rengek mencari dukungan suara rakyat. Tapi begitu setelah terpilih, mereka lupakan rakyat. Nah, inilah yang menjadi persoalan penting menurut saya. Mungkin 2015 ini yang harus dibenahi. Interaksi politik, ya, interaksi politik antara praktisi politik yang akan mencari dukungan kepada rakyat. Semestinya hari ini atau tahun ini sampai ke depan mereka bekerja atas nama kepentingan rakyat. Saya pikir itu. Nah, Pak, bagaimana menurut Pak Rojak mengenai hal tersebut? Ya, kalau kita coba melihat ya, sebenarnya apa yang terjadi saat ini adalah dalam kerangka dinamika politik. Dinamika politik saat ini tidak lepas dari pertarungan Pilpres. Memang munculnya Jokowi ini menjadi fenomenal karena banyak ada elit-elit atau tokoh-tokoh nasional seperti Prabowo, Megawati, Abu Rizal Bakri dan sebagainya merasa saingan mereka ini adalah orang baru kemarin tiba-tiba muncul mendapatkan dukungan dari masyarakat. Nah, ada ketidakikhlasan sebenarnya, ya kan? Memang harus diakui bahwa politik kita belum begitu cerdas. Berdemokrasi kita memang masih dalam proses. Tidak seperti di Amerika. Amerika bagaimana mereka mempertontonkan sebuah panggung politik yang cukup bagus. Nah, memang hampir semua sepakat bahwa apa yang terjadi hari ini tidak lepas dari pertarungan politik pada 2014 kemarin. Munculnya kekuatan-kekuatan yang terbangun terutama oleh partai politik itu tidak lepas daripada
ketidakikhlasan sebenarnya. Kalau kita mungkin sepakat, di Amerika ketika Obama naik, lawan politik langsung mengucapkan beliau mendukung dan itu demi kepentingan Amerika. Bangsa kita belum. Jadi sebenarnya kesimpulannya adalah kedewasaan di dalam menerima kekalahan itu memang belum, dan kita masih belajar. Sehingga apakah yang terjadi di tahun 2014 itu merupakan akibat dari kemunculan Jokowi tersebut? Ya, kalau saya melihatnya seperti itu. Karena Jokowi ini adalah tokoh politik fenomenal. Dia sebagai wali kota, bupati dengan sukses, dia bisa meraih dan bisa mengalahkan seorang Fauzi Bowo yang sudah memimpin dan dukungan partai politik, dan tiba-tiba dia muncul. Tidak sekedar mengalahkan elit-elit lain, tapi Megawati yang menjadi pemegang tokoh kunci di PDIP itu terkalahkan. Dan hampir semua survei memperlihatkan di atas kertas Jokowi, yang memang hari ini rakyat butuh figur seperti Jokowi. Sehingga elit-elit yang lain itu merasa belum dewasa untuk menerima sebenarnya. Saya melihatnya memang politik kita memang masih sekali lagi ada proses pembelajaran untuk bagaimana lebih ada etika berpolitik. Ketika kemudian ada yang menang dan itulah yang dikehendaki oleh rakyat, kita belum mau mendukung sepenuhnya. Dan ini yang terjadi. Perpecahan itu hampir tidak sekedar pada partai politik, tetapi itu terjadi juga di lembaga perwakilan rakyat DPR RI, dan kemudian biasnya pun sampai kepada dualisme partai politik. Golkar misalnya muncul ya kan dualisme, dan di luar Golkar juga ada. Nah, ini tentu menjadi bias ya kan, dampak sebenarnya saya melihat. Bila tadi Pak Aras mengatakan bahwa di tahun 2014 seperti para politisi ini sengaja mempertontonkan, sengaja menunjukkan. Apakah hal tersebut juga berkaitan dengan kemunculan Jokowi ini? Iya, kalau sengaja sebenarnya ini ya pasti jawabannya sengaja. Antara sengaja dan tidak sengaja beda tipis sebenarnya, karena gini, mereka harus mengakui bahwa apa yang dinamisasi perpolitikan di 2014 harus disadari, harus diakui bahwa ini memang menunjukkan ketidakdewasaan praktisi politik kita, juga bahkan pemerintah. Nah, dihubungkan dengan apakah ini ada hubungannya dengan kemunculannya Jokowi? Kalau menurut saya sih tidak ada hubungannya sebenarnya. Kalau menurut saya sangat ekstrim mengatakan bahwa apa sih kelebihannya Jokowi? Kalau menurut saya, orang lain banyak menjagokan Jokowi. Saya biasa aja. Siapa Jokowi 5 tahun yang lalu? Orang nggak tahu kan siapa Jokowi itu. Tapi karena seiring dengan perkembangan media massa, dia dicitrakan, pencitraannya melalui media massa. Yang hebat sebenarnya bukan Jokowi, yang hebat media massa. Kenapa? Karena media massa luar biasa setiap hari memperlihatkan seorang Jokowi seperti ini, dengan gaya belusukannya, sehingga memang persis kalau mau dibilang strategi komunikasi politik, Jokowi menang. Dia sangat menang. Kenapa? Karena dalam strategi komunikasi politik itu, gaya belusukan itu sebagai bagian dari strategi komunikasi politik, sehingga masyarakat melihat, wah ini sosok pemimpin kita. Padahal kalau dipikir kemampuan intelektual, kemampuan untuk memimpin sebuah negara kan belum dibuktikan. Dia baru bisa memimpin wali kota. Dan gubernur juga kemarin belum tuntas, baru setahun. Kita belum melihat ke indikator keberhasilan dia sebagai gubernur. Jadi wali kota juga belum kita lihat kesuksesannya dengan tuntas, karena tidak selesai masa jabatan wali kota, selesai pindah dan menjadi gubernur. Gubernur belum selesai juga masa jabatannya jadi presiden. Saya menjadi pertanyaan besar, jangan sampai nanti tidak selesai jadi presiden mau jadi ketua PBB misalnya, tinggalkan lagi negara Indonesia. Nah, indikator keberhasilan, kalau saya mengatakan bahwa dengan bijaksana saya mengatakan, jangan dulu terlalu gegabah, terburu-buru kita menyimpulkan bahwa Jokowi itu sukses, bahwa Jokowi itu luar biasa. Jangan dulu, karena masih panjang perjalanan. Indonesia kebiasaan menyimpulkan sesuatu yang belum selesai. Inilah yang saya harus tekankan dalam forum ini, bahwa ingat, janganlah kita menjagokan dulu orang-orang yang memimpin siapapun itu. Kita lihat dulu kinerjanya seperti apa, karena waktu 5 tahun itu bukan waktu yang singkat. Bukan menyimpulkan 2 hari, 3 hari kita langsung simpulkan seolah-olah itu sudah terlaksana 5 tahun. Itu ya. Jadi kalau hubungannya dengan Jokowi, fenomena Jokowi ya tadi saya udah bilang enggak ada sebenarnya. Cuman karena terlalu dielus-eluskan, terlalu dihembuskan sedemikian rupa, media massa begitu ramai dengan itu. Tapi kalau menurut saya biasa aja. Saya berharap kalau memang dia luar biasa,
yang tadi merubah dari biasa menjadi luar biasa, tunjukkan kinerja 5 tahun ini memimpin negara Indonesia. Sehingga Indonesia, indikator keberhasilan Jokowi adalah mungkin bisa menurunkan dolar dari sekian persen kayak masih zamannya Habibie dulu, walaupun Habibie hanya setahun lebih jadi presiden, tapi dia bisa turunkan harga dolar sampai 6.000, bahkan 5.000. Itu luar biasa menurut saya. Iya Pak, forum ini akan kita lanjutkan setelah komersial break berikut ini. Pemirsa, masih dalam program Rumah Demokrasi bersama dua narasumber kita pada siang hari ini, Pak Aras dan Pak Jack. Nah, Pak, kalau kita flashback ke tahun 2014 kemarin, ketika polemik politik itu semakin tinggi, tingkat pertikaiannya semakin bermunculan dari sana sini. Tapi kita tidak melihat adanya peran presiden pada saat itu. Bagaimana menurut bapak-bapak ini mengenai salah satu kejanggalan pada tahun 2014? Namun sebelum kita jawab, kita saksikan VT berikut ini. Keyakinan terhadap Gus Dur dilandasi oleh sosoknya yang pluralis, demokratis, dan mampu mengatasi persoalan yang saat itu menjadi ancaman, yakni potensi disintegrasi bangsa. Gus Dur juga diyakini mampu menjadi pemersatu dari ketegangan politik yang terjadi sebelum pemilu presiden 1999. Namun popularitas Gus Dur menurun seiring dengan tuduhan keterlibatannya dalam skandal Bulog-Gate. Gus Dur pun dilengsarkan melalui sidang istimewa MPR. Hal yang sama terjadi pada Megawati Soekarno Putri ketika menggantikan Gus Dur sebagai presiden pada 23 Juli 2001. Optimisme publik saat itu pada sosok Megawati tidak lepas dari harapan terhadap perempuan pertama yang menjadi presiden dalam mengatasi persoalan hukum, terutama kasus korupsi yang kala itu menjadi sorotan publik. Namun seperti halnya Gus Dur, popularitas Megawati turun seiring dengan munculnya nama Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pilpres 2004. Yudhoyono berhasil merebut simpati dan dukungan publik dengan memenangi Pilpres 2004. Di samping dukungan pada awal pemerintahannya, rekaman hasil jejak pendapat juga menunjukkan Yudhoyono berhasil mendongkrak tingkat kepuasan publik di akhir periode pertamanya pada Oktober 2009, terutama di bidang politik dan ekonomi. Kebijakan menurunkan harga BBM menjelang Pilpres 2009 disinyalir menjadi faktor pemicu meningkatnya apresiasi publik terhadap Yudhoyono. Namun penurunan apresiasi publik terjadi di akhir periode kedua pada saat pemerintahan Yudhoyono berakhir pada Oktober tahun lalu. Nah, Pak, kalau kita lihat dari VT barusan, ternyata naik turunnya popularitas presiden itu sudah terjadi ya dari presiden-presiden sebelumnya. Kalau boleh ditanggapi, bagaimana menurut Bapak pendapat dan alasan mengenai kenapa hal ini bisa terjadi? Mulai dari Pak Rojak mungkin. Baik, kalau coba kita setback gitu ya, sejarah stabilitas politik kita itu kita harus mengakui pemerintahan Soeharto mempertontonkan panggung politik yang cukup baik, walaupun sebenarnya agak buruk dalam konteks demokrasi. Pasca Soeharto lengser, Habibie, dinamika politik dan intensitas itu cukup tinggi. Nah, ketika Pak SBY yang terpilih, itu harapan publik, ekspektasi terhadap kepemimpinan SBY cukup tinggi, dan semua yang naik pasca Soeharto itu elit-elitnya diuntungkan oleh suasana yang terjadi di masyarakat. Nah, ini juga tidak jauh beda bagaimana Jokowi ya kan tiba-tiba melesit begitu jauh. Nah, tadi ada yang cukup menarik, saya sependapat dengan Pak Aras bahwa apa yang terjadi 2014 itu tidak lepas daripada media sebenarnya.
peran media yang cukup luar biasa. Dia memblow up terutama khusus figur. Intinya sih masyarakat ketika mengharapkan Pak SBY mampu memperbaiki berbagai macam hal yang di Republik ini yang tidak begitu baik, itu gagal. Karena dengan kegagalan itu begitu banyak justru partai khusus yang dipimpin oleh Pak SBY itu terlibat dalam korupsi. Kegagalan dan harapan masyarakat terhadap Pak SBY ini memunculkan karena yang bertarung pada Pilpres kemarin itu hanya 2, sehingga tidak ada pilihan. Mereka harus memilih di antara mungkin dalam tanda kutip yang terburuk dari apa yang ada. Akhirnya inilah sebenarnya saya melihat bahwa apa yang terjadi 2014 itu adalah sebuah dinamika politik yang sangat kental dengan pertarungan kepentingan politik, saya kira. Bagaimana Pak Ras? Oke, kalau saya sedikit lain. Kalau saya melihat, saya mengamati model dan situasi perpolitikan di 2014, kalau kita lihat fitting tadi dari Gus Dur, ya kan, Megawati ke SBY. Ya, saya tidak mau bahas Gus Dur ataupun Megawati. Saya mencoba membahas mulai dari SBY, karena pergantian kemarin kan dari SBY ke Jokowi kan, jadi ini yang lebih sedikit fenomenal karena peralihan kekuasaan pemerintahan dari seorang yang dari angkatan bersenjata, dari ABRI ke sipil, yang orang mengatakan bahwa ini peralihan kekuasaan dari biasanya itu dari sipil ke ABRI kan, biasanya ini terbalik. Jadi saatnya sipil yang memimpin. Ini bagus juga. Tapi yang menjadi persoalan ketika kita bahas masalah hiruk pikuk tingkat kepercayaan SBY waktu itu sampai dia terpilih 2 periode, karena memang yang pertama adalah kenapa masyarakat memilih SBY waktu pemilu 2004 ya, 2004 sampai 2009, kemudian 2009-2014. Pertama adalah SBY waktu itu masyarakat tahu kalau SBY itu dizolimi di Partai Golkar waktu itu, sehingga dia bisa mendirikan partai baru yaitu Demokrat kan. Kenapa? Nah, masyarakat tahu sendiri, masyarakat kita hari ini sesuatu yang dizolimi itu akan melahirkan simpatik yang besar dari masyarakat. Ya kan? Betul, Pak. Nah, karena di waktu itu SBY dizolimi di Partai Golkar, ya, akhirnya dia mendirikan partai baru Demokrat, dan itu luar biasa animo masyarakat masuk di Partai Demokrat. Dan yang kedua, ketika dia sudah mendirikan Partai Demokrat, cara SBY dilakukan adalah menghimpun, merekrut semua generasi muda yang luar biasa, yang masih kuat, yang masih energik, direkrut oleh SBY. Sehingga tidak heran 2004 itu Demokrat menjadi pemenang pemilu, karena memang banyak generasi muda yang masuk di partai itu. Yang kemudian yang ketiga adalah masyarakat sangat simpatik dengan orang-orang yang dizolimi. Itu yang ketiga ya. Nah, sekarang sampai dia bisa terpilih 2 periode. Nah, sekarang ketika dia tidak terpilih lagi, terbalik lagi. SBY juga menzolimi rakyat, misalnya menaikkan harga BBM, tidak memperhatikan kepentingan rakyat. BBM dinaikkan begitu saja tanpa memberikan tanpa menerima input yang datang dari masyarakat, masuk dari masyarakat. Karena ingat, apapun yang dilakukan oleh partai politik, mereka harus ingat fungsinya. Partai politik itu apa? Fungsi partai politik yang paling fundamental, yang paling mendasar, yang pertama adalah sebagai perantara kepentingan rakyat kepada pemerintah. Yang terjadi hari ini, partai politik tidak menjalankan fungsinya. Fungsi yang pertama, ada 4 fungsi ya dalam teori politik ini ya. Ada 4 fungsi partai politik itu. Yang pertama adalah, ini sudah beberapa kali saya selalu kembangkan dimanapun saya berbicara. Satu yang paling saya garis bawahi adalah fungsi yang pertama tadi adalah sebagai jembatan kepentingan antara rakyat dan pemerintah. Artinya apa? Ketika menaikkan harga BBM, mau nggak mau pemerintah harus tanya dulu rakyat. Setuju nggak nih? Tapi kan nggak mungkin terjadi seperti itu. Nah, inilah yang harus dipahami. Artinya pemerintah itu mau nggak mau harus tanya rakyat, karena
pemerintah itu kan pelayan rakyat. Tahu sendiri kan pelayan berarti bahasanya sangat rendah kan? Pelayan rakyat, mereka adalah sebagai manifestasi dari kepercayaan rakyat untuk menjalankan roda pemerintahan demi kepentingan rakyat, ya kan? Nah, ketika itu SBY bukan ketika 2014 akhirnya SBY tidak mendapatkan lagi bukan lagi hanya SBY, Demokrat tidak mendapatkan lagi simpati dari rakyat. Tidak mendapatkan simpati itu banyak persoalan, banyak variabel yang ada. Bukan hanya variabel kemudian yang tadi SBY pemerintahnya tidak lagi memperhatikan rakyat, bukan hanya itu, tapi masih banyak yang lain. Konflik-konflik internal partai mereka. Di mana komunikator-komunikator politiknya selalu memberikan bahasa atau statement komunikasi yang tidak mendidik masyarakat. Saya tidak perlu saya sebut satu-satu orang-orang Demokrat seperti apa, sehingga yang terjadi adalah masyarakat menilai ini Demokrat partai ini apa sih mereka ini, kenapa selalu membangga-banggakan SBY seolah-olah SBY adalah mewakili seluruh rakyat Indonesia, padahal rakyat belum tentu bisa senang dengan persoalan itu. Cuman mereka selalu memoles bahasa supaya pemerintahan SBY itu bagus adanya. Nah, inilah kemudian muncul bahwa rakyat tidak senang lagi, sehingga pada akhirnya muncul seorang Jokowi dengan latar belakangnya belusukan, sehingga masyarakat Indonesia ciri khasnya bukan hanya tadi yang tadi saya sudah sebutkan bahwa senang dengan orang-orang dizolimi dipilih, simpati gitu kan, dan berempati. Jokowi datang dengan belusukannya, masyarakat Indonesia senang dengan gaya seperti itu, bahwa inilah sosok pemimpin yang bisa memperhatikan kita, sehingga tidak heran kalau Jokowi bisa menang, karena rakyat seluruh Indonesia sangat senang dengan presiden yang selalu tahu kondisi dan keadaan rakyat yang sangat miris, sangat menyedihkan, ya kan? Tapi lagi-lagi kalau saya secara pribadi, silakan rakyat Indonesia menyatakan, oh ini yang hebat. Tapi saya belum mengatakan hebat, karena saya belum melihat indikator keberhasilan sampai di akhir masa jabatannya. Lalu dapat dikatakan bahwa pada tahun 2014 kemarin, popularitas dari SBY pada saat dia menjabat, ketika itu ditutupi oleh Jokowi. Betul. Jadi SBY popularitasnya selesai di 2014. Buktinya sekarang, nggak ada berita kan? Artinya setidaknya kalaupun tidak jadi presiden lagi, setidaknya memberikan kontribusi pemikiran, karena memberikan kontribusi pemikiran kalau menurut saya adalah sampai ajal menjemput. Tidak hanya pada saat jadi presiden, setelah jadi presiden atau mantan presiden, kontribusi pemikiran itu harus terus mengalir untuk memberikan bagaimana memberikan kontribusi pemikiran buat rakyat Indonesia. Jadi kita memberikan kontribusi pemikiran itu bukan hanya pada saat kita jadi pemimpin saja atau jadi pejabat saja, tapi setelah kita jadi pejabat tetap mengalir pikiran-pikiran itu untuk membangun bangsa kita yang kita cintai ini. Saya kira itu. Namun tidak mungkin menurut saya tidak mungkin kalau misalnya Jokowi itu naik hanya karena popularitas belusukannya. Karena kan kita tahu sendiri bahwa banyak sekali kelebihan-kelebihan dari Jokowi itu sendiri, entah dari kerendah hatiannya, entah dari pemikiran-pemikirannya yang diekspos oleh media. Namun bisa kita tahu bahwa seperti yang tadi Pak Aras katakan, bahwa masyarakat Indonesia akan memiliki simpati terhadap orang yang dijolimi. Lalu sedangkan pada saat ini Jokowi itu tidak terjolimi, dia memberikan belusukan-belusukan, dia memberikan hal positif, hal-hal baru. Saya kira hal itulah yang membuat. Oke, saya langsung jawab aja ya. Ini ada pengecualian. Kalau yang saya bilang dizolimi tadi, SBY memang di zaman waktu itu memang di Golkar kan dia dizolimi. Ini lebih tahu nanti bahasan secara komprehensif nanti Pak Jack, karena beliau lahir di Golkar, ya. Kalau saya non partai makanya saya bebas ngomong. Gitu ya. Jadi gini, kalau di SBY kenapa mendapatkan simpati yang luar biasa ketika itu? Karena memang beliau dulu di Golkar itu luar biasa apalah namanya istilahnya ya. Dihargai, tapi karir politiknya dia di Golkar itu terpatahkan dan putus ya, sehingga mendirikan partai baru. Nah, kalau pada persoalannya Jokowi, dia tidak dizolimi. Jadi masyarakat memilih dia bukan karena simpatik masyarakat dia dizolimi, tidak. Karena simpatik dia dengan gaya belusukannya, dengan fenomenalnya dia, bahwa inilah sosok pemimpin yang selalu memperhatikan rakyat, sehingga rakyat memilih itu.
Jadi dua hal sebenarnya rakyat Indonesia itu simpatiknya. Simpati kepada orang-orang yang dizolimi dan simpati kepada orang-orang yang rendah hati seperti yang Margaret sebutkan tadi, dengan orang-orang yang selalu menyapa rakyat, selalu hidup berdampingan dengan rakyat itu, dan gaya itu dilakukan oleh Jokowi. Lalu apakah hal tersebut dapat mempertahankan popularitas Jokowi sampai akhir masa jabatannya nanti? Bisa. Jangan dijawab dulu setelah komersial break berikut ini. Pemirsa, masih dalam program Rumah Demokrasi. Pak, kalau kita membahas tentang kepercayaan yang menjadi salah satu faktor popularitas presiden di Indonesia ini. Pada tahun 2014 lalu, itu ada dua calon presiden yang saling bertolak belakang. Pak Jokowi dengan gaya sederhananya, tapi di luar sorotan media dia sudah mampu menunjukkan pada rakyat Surakarta ya pada saat itu. Lalu di lain pihak ada Pak Prabowo yang dengan semangat militernya itu juga kemarin itu sempat hampir imbang dua suara dari kedua calon presiden tersebut. Lalu bagaimana menurut Bapak? Apakah faktor kepercayaan terhadap presiden itu menjadi salah satu faktor popularitas presiden? Apakah masih ada faktor-faktor lainnya? Mungkin dari Pak Rojak dulu, Pak. Baik, sekali lagi bahwa pemilihan presiden 2014 itu boleh dibilang orang sudah bisa menebak siapa yang menjadi pemenang. Yang kedua, sebenarnya masyarakat menunggu figur lain dan itu tidak dimunculkan sebenarnya. Di Partai Demokrat banyak sekali tokoh-tokoh yang baru yang menjadi harapan masyarakat. Saya sebut adalah Dahlan Iskan misalnya. Dahlan Iskan dengan kinerjanya yang cukup baik dan boleh dikatakan dia hampir menyerupai Jokowi, itu juga termasuk salah satu tokoh yang mungkin diharapkan. Tapi Dahlan Iskan boleh dibilang terlambat. Dia kalah sebelum bertarung. Karena memang Partai Demokrat saya tidak tahu, tapi ada sebuah keyakinan politik saya itu bagian dari sebuah permainan. Jadi kita memandang sebenarnya apa yang terjadi saat ini dalam perspektif politik itu adalah permainan. Ibarat orang main game, siapa yang saya mau bunuh duluan dan siapa yang saya mau hidupkan sebenarnya. Nah, yang kedua adalah 2014 kemarin itu figur dalam hal ini Pak Prabowo dengan Jokowi ya hampir secara teori kita sepakat. Kalau kita disuruh pilih orang yang sudah kita kenal dengan orang yang belum kita kenal, pasti sudah jawabannya adalah orang yang kita belum kenal dalam artian secara politik. Karena Pak Prabowo sudah begitu banyak sekali kasus beliau. Ketika dia Pangkostrat, banyak stigma yang dialamatkan ke beliau. Beliau termasuk adalah anti HAM, beliau kemudian menculik mahasiswa dan seterusnya. Sehingga berbeda dengan Pak Jokowi. Kemampuan yang dimilikinya, dia sebagai seorang tokoh politik yang mendapatkan sebuah predikat. Masyarakat boleh tidak setuju dengan figur Jokowi, tapi dunia mengakui bahwa dia termasuk salah satu pemimpin yang berhasil. Saya kira kalau kemudian itu keberhasilan itu menjadi ukuran yang cukup bagus, ini dibuktikan dia bisa menjadi gubernur. Dan memang Jokowi ini sudah dipersiapkan. Banyak orang kemudian meragukan bahwa Jokowi 2015 dia menjadi presiden itu tidak mampu. Sama halnya ketika SBY menjadi presiden. Banyak orang meragukan. Sama halnya Habibie. Bahwa republik ini hanya bisa dipimpin oleh orang Jawa. Terbukti ketika Habibie begitu naik, dia membebaskan tahanan politik. Dan dia berhasil. Orang mengatakan di republik ini tidak bisa hanya orang yang sehat. Terbukti yang duduk menjadi itu adalah Gus Dur yang secara fisik, secara kesehatan tidak lulus.
lagi-lagi dibuktikan tidak bisa yang menjadi pemimpin dengan mayoritas sekian muslim, itu tidak bisa pemimpin adalah perempuan. Lagi-lagi terbukti bahwa itu adalah Megawati. Yang berikutnya adalah tidak bisa, yang harus menjadi pemimpin itu adalah partai politik yang kuat. Lagi-lagi yang terangkat adalah seorang SBY yang baru partai baru dan dia 10 tahun memimpin. Nah, ini sekarang Jokowi. Nah, kita bicara 2015. Saya kira polemik, perbedaan itu kita akhiri. Berakhir dengan 2014 kemarin. 2015 ini kita mari mencoba, ya kan? Kita sebagai seorang praktisi berharap banyak sekali harapan terhadap kepemimpinan Jokowi. Satu hal yang menjadi harapan itu menjadi terwujud adalah ketika salah satu kabinet dia, dan itu menimbulkan pro dan kontra. Awalnya semua menteri disuruh bekerja KPK, apakah mereka tersangkut hukum, dan itu terbukti. Semua itu menjadi rahasia umum. Ketua PKB yang seharusnya menjadi menteri itu tidak bisa jadi menteri karena dia dalam kasus hukum. Yang berikut adalah ketika menteri yang cukup menarik adalah perempuan. Ibu siapa? Pujiastuti. Itu begitu dia langsung perintahkan untuk membakar perahu-perahu yang mencuri kekayaan kita. Nah, sebenarnya masih banyak lagi ini. Nah, kalau saya berpendapat kita beri kesempatan. Kepemimpinan duet Jokowi dan JK hari ini adalah harapan baru bangsa kita. Mari kita mendukung, dan kita mungkin sebagai masyarakat biasa, harapan itu mudah-mudahan bisa dilakukan. Secara pribadi saya yakin percaya Jokowi akan melakukan itu, dan itu sudah dibuktikan. Tetapi ini politik. Politik tidak bisa 1 tambah 1 sama dengan 2. Ini bisa sama dengan 3, bisa sama dengan 4. Dan itu bisa berubah. Perubahan itu juga kemarin sudah terbukti. Belum lama Jokowi JK menaikkan BBM. Betul. Tapi juga ternyata dia kemudian menurunkan. Nah, ini rakyat sekarang saya melihat menantikan gebrakan-gebrakan pemerintahan Jokowi. Nah, tentu kita sebagai masyarakat sekali lagi bahwa kepemimpinan Jokowi ini benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Kalau tidak, mandat itu akan dicabut oleh rakyat, dan rakyat pula yang akan kemudian berkuasa seperti yang terjadi pada bagaimana Orde Baru, ya kan, 32 tahun berkuasa kemudian mampu melengsarkan. Nah, ini kita berharap tidak terjadi di Republik ini. Saya kira seperti itu, dan kita berharap 2015 ya lebih bagus lah gitu. Lalu kalau kita melihat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi JK pada tahun masa pemerintahannya, bagaimana tingkat kepercayaan dari sebelum terpilih, ketika terpilih, dan ketika sedang bertugas? Apakah tingkat kepercayaan masyarakat berkurang, bertambah, atau stabil? Melihat Jokowi JK Betul. sudah mulai bekerja, sudah mulai melakukan banyak perubahan-perubahan. Bagaimana pendapat Pak Aras mungkin? Betul. Bagaimana pendapat Bapak mengenai kepercayaan masyarakat terkait dengan gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh Jokowi JK? Oke, kalau berbicara kepercayaan, artinya inilah kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan Jokowi JK, ya. Sebenarnya kalau berbicara kepercayaan, ya masyarakat percaya, artinya tidak mungkin memilih Jokowi JK hari ini sebagai presiden dan wakil presiden. Tidak mungkin mereka jadi presiden dan wakil presiden kalau tidak dipilih oleh rakyat. Artinya rakyat tidak mungkin memilih mereka kalau tidak percaya. Itu aja intinya. Tapi kalau ditanya kepercayaan masyarakat sebelum dan sesudahnya, ini yang menjadi teka-teki. Artinya jangan sampai kepercayaan masyarakat ketika sebelum menjadi presiden sampai akhirnya mereka dipilih oleh rakyat, itu menunjukkan bahwa rakyat itu percaya sama mereka. Oleh karena itu saya melalui forum ini, saya memberikan kontribusi pemikiran, jangan sampai presiden Jokowi dan wakil presiden, dalam hal ini Jokowi JK, menurunkan kepercayaan itu. Bagaimana caranya meningkatkan kepercayaan? Jangan kecewakan rakyat. Gimana caranya supaya masyarakat tidak kecewa? Pertama, sangat sederhana. Jangan naikkan harga BBM. Kalau perlu, turunkan harga BBM itu. Kenapa? Karena naik harga BBM akan diikuti oleh kenaikan harga-harga yang lain. Kalau sudah kenaikan harga-harga yang lain, yang terjadi masyarakat bertanya lagi,
ada apa sih dengan Jokowi JK ini? Ada apa sih dengan presiden ini? Kerjanya hanya naik turun gitu. Kalau bisa harga BBM tidak membuat masyarakat galau. Kenapa? Hari ini masyarakat itu galau. Kadang naik, sebentar lagi turun. Kalaupun turun tidak sesuai dengan harapan mereka. Sehingga harga di pasar juga naik turun. Ketika masyarakat belanja, yang tadinya harganya mereka tahu sekian, ya misalnya kan nggak lucu kalau masyarakat bawa uang pas-pasan, karena mereka udah tahu harganya, tiba-tiba di pasar kan naik harganya. Tidak sesuai. Itu salah satu contoh yang mengecewakan. Siapa yang disalahkan oleh mereka? Yang disalahkan lah, apa sih presiden pemerintah Indonesia seperti apa sih? Kenapa kita dimainkan seperti ini? Galau masyarakat. Oleh karena itu, supaya tingkat kredibilitas, tingkat kepercayaan masyarakat tetap terjaga kepada pemerintahan Jokowi JK, pemerintah harus tetap konsisten, istiqomah dengan pendirian mereka bahwa tujuannya mereka ada di negara ini sebagai pemimpin negara adalah untuk mensejahterakan rakyatnya. Kalau mensejahterakan rakyatnya, berarti ya pemerintah harus punya dasar, punya strategi, punya cara-cara tertentu sehingga masyarakat tetap diperhatikan, mereka tetap hidup dengan layak. Ingat Margareta, yang ada hari ini masih ada ribuan fakir miskin di negara ini, ya. Di luar daerah sana, di luar Jawa ya, di Papua, di Irian ya, di Kupang sana, Flores, NTT dan seterusnya. Itu masih banyak yang tidak makan nasi, makan yang buah dari hutan karena nggak ada nasi. Coba, kalau saya jadi presiden misalnya, luar biasa kalau saya jadi presiden ini misalnya ya, yang saya perhatikan bukan orang Jakarta dulu. Coba, hari pertama atau 100 hari pertama menjadi presiden, semestinya Jokowi itu datang di daerah yang nyaris tidak makan itu satu. Artinya kalau masyarakat didatangi oleh presiden, semakin tinggi kan kepercayaan masyarakat kepada presiden. Tapi saya berharap kemarin saya lihat Jokowi diberita di salah satu televisi swasta, ada kunjungan kerja ke Irian, gitu kan, ke Papua Barat. Itu sudah bagus. Artinya belusukan bukan hanya di Pulau Jawa, tapi belusukan itu harus dilakukan terus-menerus juga di luar daerah sehingga masyarakat tetap percaya dengan seorang Jokowi JK. Baik Pak, saya kira banyak sekali tugas yang harus dilakukan oleh setiap presiden dan wakil presiden yang bertugas. Setahun baru tentunya kita memiliki harapan-harapan baru terkait dengan pemerintahan yang baru juga untuk Indonesia. Apa harapan kita untuk Jokowi JK? Selengkapnya akan kita bahas setelah commercial break berikut ini. Tahun baru penuh dengan harapan baru. Lalu bagaimana harapan Pak Jack untuk pemerintahan kita di tahun 2015, Pak? Ya, sebelum saya bicara harapan, kita bicara kenyataan. Kenyataan kita saat ini mungkin kita bisa saya bagi dalam 3 hal. Pertama adalah menyangkut masalah hukum. Nah, kenyataan saat sekarang ini pemerintahan kita belum begitu baik. Jadi upaya mencapai good governance belum bisa tercapai. Karena kenapa? Banyak kepala daerah yang korupsi. Tingkat korupsi kita sangat luar biasa. Dan ini pekerjaan rumah pemerintahan Jokowi untuk menata di bidang hukum. Yang berikut adalah di bidang politik. Ada sebuah indikasi yang dia harus stabilkan, instabilitas politik, dan itu cukup berbahaya buat pemerintahan JK. Partai-partai politik itu hampir semua lagi demam pecah-pecah gitu kan. Lagi pingin perpecahan itu ya kan. Mau Golkarnya, mau P3-nya, ini sebentar lagi Demokrat ya kan. Betul. Dan yang terakhir adalah bicara ekonomi. Nah, bagaimana juga Jokowi dan JK harus menstabilkan ekonomi. Nah, kalau kita bicara tadi kepercayaan, itu mulai turun seiring kemarin Jokowi menaikkan kemudian menurunkan, ya kan. Nah, ini masyarakat melihat bahwa harus diperbaiki.
Jadi banyak hal yang PR yang harus dilakukan oleh pemerintahan Jokowi dan JK, terutama menyangkut 3 hal yang tadi. Sehingga kalau ini dia bisa penuhi, saya yakin percaya rakyat yang akan memberi dukungan dan mengantarkan Jokowi sampai 5 tahun ke depan. Lalu bagaimana dengan Pak Aras, Pak? Oke, baik. Kalau harapan saya, sebenarnya bukan harapan saya, harapan masyarakat. Harapan masyarakat yang paling penting adalah persoalan politik dan dinamika politik yang kemarin 2014 dipertontonkan. Kalau itu tidak memberikan contoh yang baik, ditinggalkan. Sehingga harapan masyarakat ke depan bukan hanya harapan 2015, tapi harapan sampai 2019. Yang paling mendasar adalah harapan masyarakat itu semua kepentingan politik, ya, pribadi dan kelompok mereka itu ditinggalkan. Tidak ditinggalkan juga 100%, tapi setidaknya persentasinya lebih banyak kepentingan rakyat. Artinya apa? Semua kebijakan, semua aturan-aturan, semua yang menjadi persoalan-persoalan penting dalam negara ini adalah semua bermuara dari rakyat, karena konsep demokrasi yang kita harus terima dan amalkan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Artinya apa? Semua kebijakan itu harus berdasarkan kepentingan rakyat. Kalau kemudian kebijakan itu merugikan rakyat, jangan lakukan itu. Itu satu ya. Yang kedua, mulailah tahun ini sampai 2019 perhatikan kepentingan rakyat itu tadi. Apa yang menjadi kepentingan rakyat? Kepentingan rakyat adalah persoalan kehidupan, kesejahteraan, karena negara ini ada untuk mensejahterakan rakyatnya, ya kan? Itu, jadi kesejahteraan rakyat harus diutamakan. Semua kebijakan yang ada, tadi saya ulangi lagi, untuk kepentingan rakyat. Yang terakhir, yang ketiga adalah, udah closing nih. Yang ketiga adalah kepentingan-kepentingan yang hari ini kita lihat, semua berlomba-lomba untuk memperjuangkan kepentingannya diri sendiri, kepentingan partai politiknya, kepentingan golongannya. Janganlah itu terlalu ditampilkan. Ya, kalau perlu bermain politik yang cantik, itu jangan sampai diketahui oleh masyarakat, kan itu. Ini secara halusnya. Jadi berikanlah warna-warna yang memang masyarakat bisa dijadikan sebagai contoh, sebagai inspirasi, sebagai pendidikan politik bagi masyarakat. Karena apa? Jangan sampai masyarakat akan meninggalkan partai politik itu, dan yang kemudian semua masa bodoh dengan urusan politik. Karena sekali lagi tugas partai politik dan pemerintahan adalah melayani masyarakat. Melayani masyarakat. Pemirsa, awal tahun selalu membawa harapan dan optimisme bagi seluruh manusia. Pada awal tahun 2015 ini, publik melambungkan harapan dan optimisme terhadap pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala. Kerja nyata menjadi jawaban untuk merawat kepercayaan publik tersebut. Tentu yang lebih penting dari itu semua adalah bagaimana pemerintah mampu membuktikan kinerjanya dan tidak sekedar bergantung pada sosok presiden maupun wakil presiden. Publik berharap tahun 2015 menjadi momentum bagi pemerintah merealisasikan. Terima kasih kepada Pak Jack dan Pak Aras atas kehadirannya. Saya Margareta beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.